Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB berunjuk rasa di Kota Jayapura menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Setelah sempat dihadang polisi di sejumlah titik, masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB berkumpul di lokasi demo di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa sore. Usai menyampaikan pernyataan sikap, masa kemudian membubarkan diri. Masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB sempat dihadang polisi di sejumlah titik sebelum mencapai lokasi demo di Taman Imbi, Jayapura. Akibat demo ini, seluruh aktivitas perkantoran, sekolah, dan pertokoan di Kota Sentani ditutup. Seorang koordinator aksi demo pendukung Gubernur Papua ditangkap polisi karena mengganggu lalu lintas di Abepura, Jayapura. Selain itu, 3 orang lainnya ditangkap karena kedapatan membawa miras dan senjata tajam. Ditemukan beberapa alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti miras, kemudian sajam, ketapel, ya kemudian panah. Sesuai dengan kesepakatan itu tidak digunakan dengan permohonan mereka di Polresta. Tapi ini masih ditemukan di wilayah Sentani dan juga di wilayah Kota Jayapura. Ini yang kita kenapa lakukan pencegahan agar tidak masuk upaya memprovokasi. Saudara juru bicara KPK, Ali Fikri membantah ada kriminalisasi di balik penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Ali Fikri menegaskan penyidikan KPK murni penegakan hukum. Untuk itu, Lukas NMB diminta kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Pakar hukum Yenti Garnasih mendorong KPK untuk mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita sudah punya kewajiban dan kita punya rezim anti pencucian uang 2002 sudah punya kewajiban setiap korupsi dan uangnya sudah mengalir dan kemudian sudah ada yang menikmatinya, ya menggunakannya, maka harus diterapkan juga tindak pidana pencucian uang. Nah ini yang sedang ditangani KPK harus segera gitu. Jangan juga dipisahkan sekaligus dalam 2 perkara dalam 1 berkas gitu. Bahwa ada korupsi, kemudian ada aliran dananya ke luar negeri ke siapapun, itu ada TPPU-nya. Terkait penyidikan dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, apakah sudah ada jadwal pasti terkait dengan pemeriksaan Lukas NMB oleh KPK dan di manakah rencana akan diperiksa? Soal jadwal pasti sebetulnya kami masih menunggu konfirmasi pasti dari pihak KPK. Tapi yang jelas sejauh ini bahwa KPK berencana akan segera memanggil Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa dengan statusnya saat ini sudah sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Ini dipandang penting untuk bisa mendalami kasus ini lebih lanjut. Terlebih kami juga masih butuh konfirmasi lebih detail soal dugaan gratifikasi ini mengarah ke proyek apa atau ke perkara apa atau tindakan apa begitu yang berhubungan langsung dengan Gubernur Lukas. Tapi yang ditegaskan berkali-kali oleh pihak KPK bahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD kemudian dipertegas lagi oleh pernyataan Komisioner KPK Alexander Marwata, bahkan hari ini penegasan juga disampaikan juru bicara KPK Ali Fikri bahwa Gubernur Lukas diminta untuk kooperatif memenuhi panggilan dari penyidik ini semata-mata untuk menegakkan perkara ataupun juga memastikan konstruksi perkara ini. Apabila kemudian ia merasa tidak bersalah atau mempunyai bukti-bukti, ia diminta untuk membawa itu dan memenuhi panggilan sehingga bisa terang begitu kasus ini sebetulnya dan dia bisa melakukan pembelaan diri saat proses pemeriksaan dilakukan begitu. Nah, hal lainnya juga menjadi perhatian dari pihak KPK bahwa seluruh proses ini akan
ditegaskan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terutama dalam hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu ya, terutama dalam penetapan status hukum terhadap Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus ini. Lebih lengkap kita dengar pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri berikut ini. Ingin kami tegaskan, penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir, memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Masih kami tunggu konfirmasi terakhir dari pihak KPK kapan kira-kira Gubernur Lukas akan memenuhi dan siap untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK ini, Cynthia. Ya, Tifal, singkat saja, apa kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB sehingga ditetapkan sebagai tersangka, Tifal? Soal perkara persisnya tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa ini masih jadi tanda tanya juga, dugaan gratifikasi ini berhubungan dengan proyek apa atau dari perkara atau tindakan apa, tapi yang jelas nilainya 1 miliar rupiah, itu pun yang baru bisa dilakukan tindakan lebih lanjut dari total penelusuran yang dilakukan dari PPATK yang kemudian disampaikan kepada pihak KPK. Ini juga masih kami tunggu konfirmasi dari otoritas KPK, Cynthia. Baik, terima kasih Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.